Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Rahel Goleda Meilanda dengan NIM 4101421003. Kemudian Lintang Rizky Septiani dengan NIM 4101421031. Kemudian Yuyun Nailatul Fitri dengan NIM 4101421039. Kami akan membahas soal serta pembahasan matematika pada tingkat SMA, terutama pada bidang statistika. Nomor 1, disajikan sebuah histogram. Pertanyaannya adalah, median dari data pada histogram berikut adalah. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama, kita ubah terlebih dahulu penyajian data pada histogram di atas menjadi bentuk tabel seperti di bawah. Jadi kita ubah data histogram tersebut menjadi bentuk tabel. Lalu kita dapat ketahui bahwa kelas median atau kuartil tengah berada pada data urutan ke-27, yaitu pada kelas dengan interval 18-22. Diketahui tepi bawah dari interval 18-22 adalah 17,5, lalu frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 20, frekuensinya adalah 10, dan panjang kelas adalah 5. Ditanya, yaitu median data tersebut. Penyelesaian. Nah, untuk mencari median dari data kelompok, kita menggunakan rumus yaitu tepi bawah ditambah setengah M dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Didapat 17,5 ditambah 27 dikurangi 20 dibagi 10 dikali 5. Didapat 17,5 ditambah 3,5 sama dengan 21. Jadi, median dari data tersebut adalah 21. Soal nomor 2. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 8 anak adalah 70 dengan selisih nilai tertinggi dan terendahnya adalah 24. Jika ada satu siswa yang mendapat nilai tertinggi dan 7 siswa lainnya mendapat nilai yang sama, maka nilai tertinggi yang diperoleh siswa itu adalah. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, kita misalkan nilai tertinggi siswa adalah X dan nilai terendah siswa adalah Y. Diketahui rata-rata 8 siswa adalah 70. X dikurangi Y sama dengan 24, yaitu selisih nilai tertinggi siswa dan nilai terendah siswa. Lalu diketahui bahwa satu siswa memperoleh nilai tertinggi dan 7 siswa lainnya mendapat nilai sama. Ditanya, nilai tertinggi yang diperoleh siswa tersebut. Penyelesaiannya, nilai tertinggi siswa adalah X. Berarti nilai 7 siswa lainnya adalah X dikurangi 24. Jumlah nilai seluruh siswa adalah 8 dikali 70, yaitu 560. Dengan demikian diperoleh X tambah 7 kurung buka X dikurangi 24 sama dengan 560. 8X dikurangi 168 sama dengan 560. 8X sama dengan 728, X sama dengan 91. Jadi, nilai tertinggi siswa adalah 91. Kemudian, soal yang ketiga, simpangan kuartil atau KID dari data pada tabel di bawah ini adalah, nah ini tabelnya bisa diperhatikan. Kemudian untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat tabel seperti yang ada di soal, namun ditambah dengan tabel yaitu FK, frekuensi kumulatif, atau total atau jumlah frekuensi. Misal, dapat kita peroleh dari data pertama frekuensinya 2, jadi jumlah frekuensi atau FK-nya adalah 2. Kemudian dari data yang kedua, frekuensinya adalah 4, jadi FK-nya 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian dari tabel ini bisa kita peroleh kelas kuartil bawah atau Q1 yaitu 1/4 N. Ini rumusnya 1/4 N. N adalah banyak data, jadi 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Terletak pada kelas dengan interval 21 sampai 30. Kemudian kita peroleh juga kelas kuartil atas atau Q3
dengan rumus 3/4N, N adalah banyak data, jadi 100, 3/4 dikali 100 sama dengan 75, terletak pada kelas dengan interval 31 sampai 40. Nah, kemudian dari soal diketahui bahwa untuk mencari Q1 itu ada TB sama dengan 20,5. Nah, 20,5 ini dari mana? 20,5 ini dari 21 dikurangi 0,5. Kemudian FKS sama dengan 6, F atau frekuensi sama dengan 25, T atau panjang kelas sama dengan 10. Kemudian untuk mencari Q3 diketahui TB 30,5. 30,5 ini dari 31 dikurangi 0,5. Jadi TB-nya 30,5. Kemudian FKS frekuensi sebelum kelas interval 31. Kemudian F-nya 47, T atau panjang kelasnya sama dengan 10. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah QD atau simpangan kuartilnya. Nah, untuk mencari simpangan kuartil, yang pertama kita cari adalah Q1. Untuk mencari Q1 bisa menggunakan rumus TB ditambah 1/4N dikurangi FKS dibagi F kali P. Kemudian dari data yang diketahui ini, untuk mencari Q1 ini, bisa kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi 20,5 ditambah 25 dikurangi 6 dibagi 25 dikali 10, jadi hasilnya 28,1. Kemudian ya selanjutnya kita mencari Q3. Nah, Q3 ini rumusnya TB ditambah 3/4N dikurangi FK dibagi F kali P. Kemudian dari data yang diketahui untuk mencari Q3 ini, bisa langsung masukkan aja ke rumus. Jadi 30,5 ditambah 75 dikurangi 31 dibagi 47 dikali 10. Jadi hasilnya 39,9. Nah, sehingga Q3 bisa kita cari dengan rumus 1/2 dikali Q3 dikurangi Q1. Nah, Q3-nya berapa? 39,9. Terus Q1-nya berapa? 28,1. Jadi 1/2 dikali 39,9 dikurangi 28,1. Hasilnya 5,9. Dapat disimpulkan simpangan kuartilnya adalah 5,9. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian soal yang keempat, diberikan sekumpulan data sebagai berikut 7, 2, 3, 8, 4, dan 6. Nilai variansi data di atas adalah, nah, dari soal dapat kita ketahui bahwa sekumpulan data yaitu 7, 2, 3, 8, 4, dan 6. Nah, terus N-nya atau banyak datanya adalah 6. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah variansi atau ragam. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Rata-rata itu bisa kita peroleh dari jumlah seluruh data ini, kemudian dibagi banyaknya data, yaitu 7 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 6. Kemudian 30 dibagi 6 sama dengan 5. Lalu kita dapat mencari variansi atau ragam dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, supaya kita mudah dalam mencarinya, supaya mudah dalam mencari variansi atau ragam ini, rumus ini bisa disederhanakan jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan saja 1/N, berarti 1/6. N ini adalah banyak data, jadi 1/6 dikali 7 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 8 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 5 pangkat 2. Kemudian hasilnya akar 1/6 dikali 4 tambah 9 tambah 4 tambah 9 tambah 1 tambah 1 sama dengan akar 14/3. Nah, dari akar 14/3 ini bisa kita cari dengan menggunakan sifat akar pangkat, yaitu sama dengan akar 42/3. Jadi jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 5, sebuah data usia penduduk di suatu daerah di Indonesia diketahui dengan diagram batang berikut. Hitunglah besar nilai simpangan rata-rata dari data tersebut. Diketahui ada tabel ini terdiri dari usia dan frekuensi. Terus ditanya berapa besar nilai simpangan rata-rata dari data tersebut. Penyelesaiannya, untuk menghitung besar simpangan rata-rata, terlebih dahulu mari kita hitung min atau rata-rata dari data berkelompok tersebut menggunakan tabel hitung.
ada usia atau FI, ada frekuensi atau FI, terus perkalian FI dikali XI. Untuk usia 12, frekuensinya adalah 7, maka FI kali XI-nya adalah 84. Sampai dengan usia 23, FI-nya 6, FI kali XI-nya adalah 138, maka jumlah frekuensinya ada 40, jumlah perkalian antara FI kali XI-nya ada 680, maka rata-ratanya adalah 680 ini dibagi 40 adalah 17. Setelah mencari rata-rata, selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata. Kita menggunakan tabel berikut ini untuk mempermudahkan. Ada usia, ada frekuensi, ada mutlak XI dikurangi rata-rata, ada FI kali mutlak XI dikurangi rata-rata. Untuk usianya 12, frekuensinya 7, mutlak XI dikurangi rata-rata adalah 5, FI dikali mutlak XI dikurangi rata-rata adalah 35, dari 7 dikali 5 ini sama dengan 35. Lakukan langkah-langkah berikut sampai dengan usia 23. Maka jumlah frekuensinya ada 40 dan jumlah FI mutlak XI dikurangi rata-rata adalah 142. Mencari simpangan rata-rata adalah jumlah F mutlak XI dikurangi rata-rata dibagi dengan N. Sama dengan 142 dibagi 40 hasilnya 3,55. Jadi simpangan rata-rata data kelompok tersebut adalah 3,55 atau opsi C. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, tabel berikut menunjukkan nilai matematika siswa kelas 12. Simpangan baku dari data tersebut adalah diketahui tabelnya ada nilai atau frekuensi, ditanya berapa simpangan baku dari data tersebut. Penyelesaiannya, kita menggunakan tabel ini untuk mempermudahkan menghitung simpangan baku. Nilai ada F, ada XI, ada F kali XI, ada XI dikurangi rata-rata, ada F dikali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan. Nilai 60 sampai 64 frekuensinya adalah 5, nilai tengah atau XI-nya adalah 62, terus ada F dikali XI-nya adalah 5 kali 62, 310. Setelah kita mengalikan, sehingga didapatkan jumlah F dikali XI ini adalah 2875. Mencari rata-rata adalah jumlah F dikali XI dibagi jumlah F, sama dengan 2875 dibagi 40, 71,875. Terus mencari nilai XI dikurangi rata-rata, XI-nya ada 62 dikurangi 71,875 adalah negatif 9,875. Selanjutnya, F kali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan, dihasilkan 487,575, sehingga jumlah dari F adalah 40, F kali XI adalah 2875, terus jumlah dari F kali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan adalah 1524,35. Selanjutnya, kita akan mencari simpangan baku dengan menggunakan rumus akar sigma F kali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi N-1, maka didapatkan dari akar 1524,35 dibagi 40 dikurangi 1 sama dengan akar 1524,35 dibagi 39. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.